bajunya namanya al-qadha. Nah, itu bedanya antara al-qadar dan al-qadha. Seperti kita mengatakan rukun iman yang keenam adalah beriman kepada qadha dan qadar, baik dan buruknya. Al-qadar adalah ketetapan Allah yang Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi di dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz. Sedangkan al-qadha adalah ketetapan yang sudah terjadi. Nah, kalau seandainya kita katakan Lailatul Qadar, berarti malam dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar kedua, di dalam malam tersebut Allah menetapkan ketetapan-ketetapannya. Menetapkan ketetapan-ketetapannya untuk makhluk-makhluknya. Allah berfirman di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Kami sudah memberikan peringatan. Di dalam malam tersebut dirinci setiap perkara yang bijaksana. Nah, kata-kata dirinci itu berarti ditentukan takdir di setiap malam qadar. Nah, ini makna Lailatul Qadar. Lalu apa Ustadz pengertiannya yang lebih lengkap secara istilah syariat? Maka kita ambil dari kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha yang ditulis oleh Muhammad Rawas, bahwa Lailatul Qadar dan juga dari para ulama yang lain, Lailatul Qadar adalah Lailatun Mubarakah, malam yang penuh dengan berkah, min layalil ashril awakhir min syahri Ramadan, dari malam-malam 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Anzalallahu fiha al-Qur'an al-Azim. Di dalamnya Allah menurunkan Al-Qur'an yang agung. Fiha yufsalu ma yakunu fis sanati minal maqadir. Di dalam malam tersebut dirinci takdir-takdir yang akan terjadi selama setahun. Al-amalu fiha khairun minal amali fi alfi syahr. Beramal di dalam malam tersebut lebih baik daripada beramal dalam 1000 bulan. Laisa fiha Lailatul Qadar, yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Nah, itulah pengertian Lailatul Qadar yang komprehensif, yang menyeluruh. Saya ulangi ya. Lailatul Qadar pengertiannya adalah Lailatun Mubarakah, malam yang penuh dengan berkah. Min layalil ashril awakhir min Ramadan, dari malam-malam 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Anzalallahu fiha al-Qur'an al-Azim. Di dalamnya Allah menurunkan Al-Qur'an yang agung. Yufsalu fiha ma yakunu fis sanati minal maqadir. Dirinci di dalamnya ketetapan-ketetapan Allah selama 1 tahun. Al-amalu fiha khairun minal amali fi alfi syahr laisa fiha Lailatul Qadar. Beramal di dalamnya lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Nah, itu pengertian dari Lailatul Qadar. Ya, paham ya? Saya ulangi lagi. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan berkah. Kapan? Salah satu dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan.
Apa yang terjadi di dalamnya? Allah menurunkan Al-Quran yang agung di dalamnya. Lalu apalagi? Allah merinci takdir-takdir makhluk selama setahun di dalamnya. Lalu apa keistimewaannya? Beramal ibadah di 10 malam terakhir, di salah satu beramal ibadah di dalamnya lebih baik daripada beramal ibadah selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Nah, sudah 3 kali itu, nah. Itu pengertian Lailatul Qadar. Baik, sekarang yang kedua. Kalau tadi pengertian, sekarang yang kedua. Seorang muslim wajib meyakini bahwa Lailatul Qadar akan terus ada sampai hari kiamat di setiap bulan Ramadan tanpa ada keraguan di dalamnya. Lailatul Qadar akan terus ada sampai hari kiamat di setiap bulan Ramadan tanpa ada keraguan di dalamnya. Perhatikan perkataan Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullah. Ajma'a man yu'taddu bihi minal ulama ala dawami Lailatul Qadar ila akhirid dahr. Yang artinya telah bersepakat yang dianggap ulama bahwa tetapnya Lailatul Qadar sampai akhir masa. Sampai hari kiamat akan terus ada Lailatul Qadar tersebut. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwa Lailatul Qadar akan terus ada sampai hari kiamat di samping ijma' para sahabat, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Faltamisuha fit tasi'ah was sabi'ah wal khamisah." Yang artinya, carilah Lailatul Qadar pada malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25. Sabda Rasulullah SAW mengatakan, carilah, itu menunjukkan bahwa Lailatul Qadar keberadaannya akan sampai hari kiamat. Karena itu perintah dari Rasulullah SAW. Beliau tidak membatasi, carilah sampai kapan. Enggak ada. Carilah. Ya, carilah. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga. Seorang muslim meyakini bahwa Lailatul Qadar hanya ada di dalam bulan Ramadan, tidak ada di dalam bulan-bulan yang lain. Lailatul Qadar hanya ada di dalam bulan Ramadan dan tidak ada dalam bulan-bulan yang lain. Apa dalilnya? Yaitu surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an diturunkan di dalam bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam surat Al-Qadar ayat 1, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Jika dua ayat ini digabung, surat Al-Baqarah 185 dengan surat Al-Qadar ayat 1, ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar akan ada selalu di dalam bulan Ramadan, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Ayat Al-Baqarah 185 bagaimana? Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Surat Al-Qadar ayat 1 bagaimana? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adanya dalam bulan Ramadan. Maka poin yang ketiga adalah yaitu bahwa seorang muslim harus meyakini Lailatul Qadar hanya ada di dalam bulan Ramadan, tidak ada di dalam bulan-bulan yang lainnya. Adapun dalil dari hadis Rasulullah SAW riwayat Imam An-Nasa'i
dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Lalu di dalam hadis ini, di akhir hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr." Allah memiliki di dalam bulan Ramadan sebuah malam lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang muslim meyakini Lailatul Qadar hanya ada pada bulan Ramadan, tidak pernah ada di selain bulan Ramadan. Kemudian poin yang keempat, seorang muslim meyakini bahwa Lailatul Qadar hanya terjadi di 10 malam terakhir bulan Ramadan, tanpa ada keraguan di dalamnya. Lailatul Qadar hanya terjadi di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi tidak ada Lailatul Qadar di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Dan tidak ada Lailatul Qadar di 10 per hari pertama bulan Ramadan atau 10 hari kedua bulan Ramadan. Adanya hanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak boleh kita ragu kan hal tersebut. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Yang artinya, carilah Lailatul Qadar dengan sungguh-sungguh di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dia hanya ada di 10 hari terakhir. Enggak ada di 10 hari pertama, tidak ada di 10 hari kedua. Hanya ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Faltamisuha fil ashril ghawabir." Yang artinya, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Al-Ghawabir artinya adalah yang terakhir, al-bawaqi yang tersisa. Al-Ghawabir yang tersisa. Nah, itu dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar terjadi hanya pada 10 malam terakhir tanpa ada keraguan di dalamnya. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, tidak seperti sungguh-sungguh beliau pada 10 malam pertama dan 10 malam kedua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir, tidak seperti sungguh-sungguh beliau pada malam-malam lainnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashra ahya al-laila wa ayqadha ahlah wa jadda wa shadda al-mi'zar." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah masuk 10 hari terakhir, beliau menghidupkan malam, membangunkan istri dan anak-anak, bersungguh-sungguh beribadah dan mengikat tali sarung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini semua menunjukkan bahwa poin yang keempat, yaitu seorang muslim wajib meyakini Lailatul Qadar
terjadi hanya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Poin yang kelima, seorang muslim meyakini bahwa Lailatul Qadar terjadi di 7 malam terakhir lebih diharapkan. Saya ulangi. Seorang muslim meyakini bahwa Lailatul Qadar terjadi lebih diharapkan pada 7 malam terakhir. 7 malam terakhir itu berarti dari mulai malam keberapa? Malam 23. Seorang muslim meyakini bahwa Lailatul Qadar terjadi lebih diharapkan pada 7 malam terakhir dari 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 7 malam terakhir. Ya, apa dalilnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna rijalan min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadar fil manami fi sab'il awakhir. Ada beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dimimpikan melihat Lailatul Qadar di 7 hari terakhir. Ini sahabat Nabi banyak. Seluruhnya bermimpi melihat Lailatul Qadar pada 7 malam terakhir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir. Faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir." Aku melihat mimpi-mimpi kalian telah bersepakat di 7 hari terakhir tentang Lailatul Qadar. Maka siapa yang hendak mencari dengan sungguh-sungguh keberadaan Lailatul Qadar, carilah pada 7 hari terakhir. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari dengan lafaz yang lain, iltamisuha fis sab'il awakhir. Carilah Lailatul Qadar pada 7 malam terakhir. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, poin yang ke-6. Seorang muslim meyakini bahwasanya Lailatul Qadar lebih diharapkan terjadinya pada malam-malam ganjil daripada malam-malam genap. Seorang muslim meyakini bahwa Lailatul Qadar lebih diharapkan terjadinya pada malam-malam ganjil daripada malam-malam genap. Yang malam ganjil berarti malam 21, 3, 25, 26, 27, 29. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharru Lailatul Qadri fil witri min al-ashril awakhir min Ramadan." Carilah dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi ada penyebutan kata ganjil. Di malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, cuma yang jadi masalah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kan 10 malam terakhir. Kita nggak tahu ini bulannya 29 atau 30. Kalau berbicara malam ganjil, maka kalau dihitung dari belakang, kalau dia 29, berarti malam keberapa? Malam ke-20. Mulainya malam 20. Kalau dia cuma 29 hari, malam ganjilnya malam keberapa? Malam 20.
Tapi kalau 30 hari, ya malam 21. Nah, itu yang jadi pembicaraan juga para ulama rahimahumullahu taala. Wallahu alam, yang menjadi ukuran bukan seperti itu. Yaitu yang jadi ukuran adalah malam ganjilnya kita hitung dari depan. Dari depan. Ya. Karena malam ganjilnya berarti angka ganjilnya. Bukan malamnya yang ganjil. Malam ke-21, malam ke-23, ke-25, ke-27, ke-29. Bukan 10 malam terakhir lalu cari yang ganjilnya. Bukan. Paham ya? Wallahu a'lam. Kemudian di sana ada hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau sampai bersumpah. Kata beliau, "Wallahi annaha lailatun sab'in wa ishrin." Demi Allah, dia adalah malam yang ke-27. Makanya kalau di Arab Saudi, orang rame malam 27. Karena memang mazhab Hambali menguatkan pendapat Lailatul Qadar diharapkan kejadiannya dengan sangat malam ke-27. Dalilnya ini, Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu sampai bersumpah bahwa dia adalah malam yang ke-27. Nah, poin nomor 7 sekarang. Seorang muslim meyakini bahwa Lailatul Qadar mungkin saja bisa terjadi pada malam genap. Lailatul Qadar mungkin saja bisa terjadi pada malam genap. Apa dalilnya? Perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Abdullah bin Abbas berkata, "Iltamisu fi arba'in wa ishrin." Carilah Lailatul Qadar pada malam 24. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ada hadis Abdullah bin Unais radhiyallahu an. Beliau diperintahkan oleh kaumnya untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang kapan Lailatul Qadar. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kamil lailah?" Ini malam keberapa? Lalu Abdullah bin Unais menjawab, "Ithnatani wa ishrun." Ini malam yang ke-22. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiyal lailah." Lailatul Qadar malam ini. Malam ke-22. Di sahih riwayat Imam Abu Daud, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Lalu setelah itu Abdullah bin Unais mau pulang ke kaumnya untuk memberitahu. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Awil qabilah," atau bisa jadi malam besoknya. Ya, jadi tetap bagaimanapun malam ganjil lebih afdal. Ya, tapi bisa saja terjadi malam genap. Nah. Taib. Kemudian di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisuha fi tis'in yabqain, aw fi sab'in yabqain, aw fi khamsin yabqain, aw thalathin, aw akhiru lailah." Yang artinya, carilah Lailatul Qadar pada malam pada 9 yang tersisa. Pada 9 yang tersisa bisa jadi itu adalah malam ke-22, malam genap. Ya. Malam ke-22, malam 9 malam yang tersisa. Ya, malam ke-20, malam ke-20. Atau carilah pada 7 yang tersisa, yaitu malam ke-22. Atau fi khamsin yabqain, yaitu pada malam yang ke-24 dan seterusnya seperti itu.
Yang jelas mungkin saja Lailatul Qadar terjadi pada malam genap. Kemudian yang patut diperhatikan pada ikhwah, poin yang ke-8. Lailatul Qadar setiap tahunnya berpindah-pindah, tidak satu. Lailatul Qadar setiap tahunnya apa? Berpindah-pindah. Dan ini ijma' para ulama. Di antaranya yang menukil ijma' adalah Imam Nawawi rahimahullah. Wa ajma'a man yu'taddu bihi ala wujudiha wa dawamiha ila akhirid dahr. Dan para ulama berijma' akan tetap adanya Lailatul Qadar sampai akhir masa. Nah, kemudian Imam Al-Qadhi Iyad, seorang ulama Islam abad ke-5 Hijriah mengatakan, waqtalafu fi mahalliha. Para ulama berbeda pendapat kapan terjadinya. Faqala jamahiyya mutanaqqilah. Ada sebagian ulama berkatakan bahwa dia berpindah-pindah setiap tahunnya. Kadang malam 27, tahun depan malam 25, tahun depan malam 27 kembali. Orang yang pindah-pindah. Ini pendapat yang pertama. Ada yang mengatakan bahwa dia tidak berpindah-pindah, tetapi wallahu alam pendapat yang dikuatkan adalah berpindah-pindah. Ini juga dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa annaha tantaqilu kama yufhamu min ahaditsil bab wa arjaha awtarul ashr. Dan bahwa Lailatul Qadar berpindah-pindah setiap tahunnya sebagaimana dipahami dari hadis-hadis yang sudah disebutkan tadi. Dan yang paling diharapkan terjadinya adalah malam ganjilnya. Kemudian yang ke-9, nah ini penting. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Sebelum saya sebutkan tanda-tanda Lailatul Qadar, perlu diketahui bahwa kita membicarakan tanda Lailatul Qadar, bukan tanda orang yang dapat Lailatul Qadar. Tanda Lailatul Qadarnya itu apa? Bukan tanda orang yang dapat Lailatul Qadar. Maka jawabannya tanda yang pertama adalah matahari terbit pada pagi harinya dan sinarnya tidak panas seperti ada baskomnya. Matahari terbit pada pagi harinya dan sinarnya tidak panas. Dalilnya hadis riwayat Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annaha lailatun sabihatuha tatlu'u syamsu laisa laha syu'a." Bahwa dia adalah sebuah malam yang pagi harinya matahari terbit tidak memiliki syu'a. Syu'a itu adalah sinar matahari yang terang. Saya carikan ya sinar mataharinya. Biar ada contohnya. Syu'a. Yang jelas syu'a ini dia. Syu'a itu adalah sinar matahari ya, yang terang. Itu namanya syu'a. Seperti ini. Nah, ini syu'a, sinar matahari. Jadi ketika malam tadi Lailatul Qadar, pagi harinya tidak ada syu'anya. Tidak ada sinarnya. Dia seperti tertahan oleh baskom. Jadi sinarnya redup. Enggak ada sinarnya. Ya, tidak ada sinar. Kalau ini kan ada sinarnya, syu'anya ada. Syu'anya ada. Ini tidak ada. Saya beri contoh yang lain.
Nah, ini ada yang memfoto. Semoga ini Lailatul Qadar kata beliau. Tapi kita ingin melihat contohnya ya. Ini hari-hari biasa, sebelah kanan, sebelah kiri. Hari-hari biasa. Tapi di tengahnya yang redup dia. Mataharinya ada, tapi redup, tidak terang. Ya, tidak terang. Laisa laha syu'a. Dan ini boleh-boleh saja kita untuk melihat, tidak tercela. Kami dulu di Madinah, kan salah satu tandanya itu malamnya tenang, tidak panas, tidak hujan. Kita tanya Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ruhaili. Beliau i'tikaf. Dan kita lihat, kemudian kita tanya, setelah subuh, Syekh, apakah malam ini? Kata Syekh sambil melihat saya, wallahu alam, narju dzalik. Demi Allahu alam, kita berharap itu katanya. Artinya boleh kita melihat keadaan-keadaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah malamnya talqah baljah. Maksudnya adalah terang. Malamnya itu terang. Yang ketiga, tidak panas, tidak dingin. Yang keempat, seakan-akan bulan seperti malam purnama. Terang cahaya bulannya. Nah, ini beberapa dari tanda-tanda Lailatul Qadar dalam satu hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni kuntu uritu Lailatul Qadar, summa nussituha." Aku pernah dilihatkan Lailatul Qadar, lalu dilupakan kepadaku. Wa hiya fil ashril awakhir. Dan dia terjadi pada 10 malam terakhir. Wa hiya lailatun talqah baljah. Dan dia adalah malam yang lepas dan cerah. Cerah malamnya. Lais la harah wala baridah. Tidak panas, tidak dingin. Ka'anna fiha qamaran yafdahu kawakibaha. Seakan-akan di dalam malam tersebut ada bulan purnama yang menerangi bintang-bintang. La yakhruju syaitanuha hatta yudhi'u fajruha. Syaitan pada malam itu tidak keluar sampai terang fajarnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian poin yang ke berapa? 10 ya. 10. Doa yang sangat dianjurkan pada Lailatul Qadar. Doa yang sangat dianjurkan pada Lailatul Qadar. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Ya Rasulullah, uritu ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadar ma aqulu fiha." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa pendapat engkau jika aku mengetahui ini adalah malam Lailatul Qadar? Apa yang aku baca? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ucapkanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu amalan di malam-malam 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang poin ke-11, kekhususan dan keistimewaan Lailatul Qadar. Yang pertama,
Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar, menunjukkan keistimewaan Lailatul Qadar. Ini bunyi apa ya? Apa? Oh, sound. Di atas ya. Oh, perbaikan. Taib. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Ini keistimewaan Lailatul Qadar. Yang kedua, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan berkah. Bagaimana dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 tadi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh dengan berkah. Kemudian yang ketiga, keistimewaan Lailatul Qadar di dalamnya dirinci takdir-takdir makhluk untuk 1 tahun. Ustaz, apa maksud dirinci? Bukankah takdir makhluk itu tidak sudah ditentukan oleh Allah? Iya. Sudah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi dan tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Tetapi rinciannya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Malaikat hanya mengetahui secara global. Nah, dirincinya kapan? Di setiap Lailatul Qadar. Nah, itu dia. Yang keempat, Lailatul Qadar beramal ibadah di dalamnya lebih baik daripada beramal ibadah selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Nah, ini harus menjadi motivasi nih tahun ini bagi kita agar ketika Ramadan nanti, terutama di 10 malam terakhir bulan Ramadan, harus menghidupkan malam, membawa keluarga untuk beribadah di masjid-masjid. Ramaikan masjid-masjid di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Wallahi kadang sedih. Malam-malam yang kaum muslimin berkumpul di malam itu, padahal dasar hadisnya adalah palsu, ramai. Seperti malam nisfu Sya'ban. Ramai masjid-masjid. Orang berkumpul, padahal hadisnya palsu. Nah, ini semestinya hadis sahih, bahkan dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung, maka semestinya harus lebih ramai, lebih masyhur di tengah kaum muslimin. Kita harus mencontoh seperti masjid-masjid yang ada di kota-kota suci. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, penuh kalau 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, jadikan itu juga di negeri kita. Ya. Begitu juga di negara GCC, negara Timur Tengah. Mereka kalau sudah 10 malam terakhir sampai ke jalan-jalan sholat malamnya. Harusnya seperti itu juga. Sebarkan, ajak. Jangan sholat di rumah, sholat ke masjid. Ya. Agar semangat beribadah. Kenapa? Karena beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Yang mungkin umur kita belum sampai segitu. Kalaupun sampai, tidak semuanya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Ini kesempatan besar. Saya mengajak pokoknya kaum muslimin masjid Al-Ukhuwah nggak boleh mati lampunya, tidak boleh ditutup. Biar kaum muslimin sediakan imam untuk sholat, ya. Jadi beribadah, jadi khidmat. Apalagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan dengan tegas, hati-hati. Yang di 10 malam terakhir bulan Ramadan tidak beribadah, akhirnya tidak mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar.
maka orang seperti ini benar-benar merugi. Lihat hadis Rasul, fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim. Di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan kebaikan malam tersebut, yaitu kebaikan malam tersebut apa? Beribadah di malam tersebut, maka sungguh ia benar-benar merugi. Benar-benar merugi. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, inna hadha syahra qad hadarakum. Bulan ini telah hadir di tengah kalian. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan ini terdapat satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullahu. Wa la yuhram khairaha illa mahrum. Siapa yang diharamkan dari mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, artinya tidak diberi petunjuk untuk beribadah di dalamnya, maka sungguh dia diharamkan dari kebaikan seluruhnya. Ini seakan-akan tidak masuk bulan Ramadan. Maka atur waktunya sekarang. Dari mulai sekarang atur waktunya. Dan memang capek. Rasulullah SAW ahyal laila, menghidupkan malam, begadang malam hari. Dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar, capek itu. Saya mendidik kawan-kawan di Banjarmasin, capek memang. Karena sebagian ada orang yang i'tikaf atau masuk ke dalam masjid cuma pindah tempat tidur. Nah, ini keliru. Ya, atau begini sistemnya, nggak tahu ini kalau di kami pernah kejadian tapi habis itu saya rubah. Jadi misalkan waktu Indonesia Tengah ini ya, berbicara waktu Indonesia Tengah. Biasanya kita waktu Indonesia Tengah selesai tarawih jam 9 malam, jam 21. Oke. Habis itu datanglah tuh makan. Selesai makan itu paling jam 10, setengah 11 selesai. Makan doang tuh. Yang disediakan oleh orang-orang panitia setengah 11. Habis makan, kenyang. Jam 11 tidur. Ya, sampai jam 3. Jam 3 bangun. Sholat 1 jam doang. Ya, sholat 1 jam, habis itu sahur. Langsung. Nah, jangan begitu, begadang malam. Persiapkan kesehatan, sehatkan tubuh, bugarkan tubuh. Siapa tahu ini adalah Ramadan terakhir. Lailatul Qadar terakhir kita. Dan Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan, yang tidak mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, maka dia diharamkan dari kebaikan seluruhnya. Dan tidak ada yang diharamkan dari kebaikan Lailatul Qadar kecuali orang-orang yang benar-benar merugi. Hati-hati ini. Ya. Makanya jangan di rumah. Di rumah banyak godaan, ada kasur, ya, ada makanan, ada istri. Istrinya ajak, bukankah Rasulullah SAW tadi diceritakan, ai qadha'ah, beliau membangunkan istrinya. Persis kalau antum tahu kaum muslimin malam nisfu Sya'ban, semangat nggak ke masjid? Nah, itu harus lebih semangat lagi, harus datang, harus lebih semangat lagi. Ya. Buat budaya baru di tengah kaum muslimin di Indonesia. Ini sekarang budayanya yang dari dulu adalah 10 malam terakhir sudah hilang. Rasa Ramadannya hilang. Apalagi kalau sudah masuk pusat perbelanjaan. Waduh, itu kayak seperti bukan di negara muslim. Saya tidak mengkafirkan ya. Cuma kok bisa 10 malam terakhir bulan Ramadan kok seperti itu? Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah, Khalilullah, Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak manusia. Kemudian ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosanya yang telah lalu yang akan datang. Awwalu mustaftihi abwabil jannah. Orang yang pertama kali minta dibukakan pintu surga. Pintu surga tidak akan pernah terbuka tanpa permintaan beliau.
Syafi' musyaffa'. Orang yang diizinkan untuk memberi syafaat dan syafaatnya diterima. Beliau setiap tahunnya di 10 hari terakhirnya beriktikaf. Dengan begitu banyak keistimewaan jaminan-jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Aturan kita malu dengan beliau. Ini saya menganggapnya kalau ada masjid tutup, gelap di 10 malam terakhir, malam ganjil lagi. Ini kepongahan, kesombongan terhadap Lailatul Qadar. Belum lagi antum kalau baca tafsiran dari tafsir Imam Ibnu Katsir, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal ibadah selama 1000 bulan. Ada dua tafsiran yang sangat menarik. Dikatakan oleh Imam Mujahid rahimahullah dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Itu silahkan baca. Kan internet sekarang sudah ada tafsiran, ada bahasa Indonesianya. Imam Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr adalah karena fi Bani Israel ada dahulu di tengah Bani Israel rajulun yaqumul laila hatta yusbih wa yujahidul aduwa hatta yumsi fafa'ala dhalika alfa syahr. Ada seorang dari Bani Israel di setiap malam sholat malam sampai pagi. Di setiap siang berjihad melawan musuh sampai malam. Dia lakukan itu selama 1000 bulan, maka kemudian Allah menurunkan ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Artinya apa? Beramal ibadah bertepatan dengan Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan orang dari Bani Israel tadi. Yang di malam hari beribadah, di siang hari berjihad melawan musuh. Dia lakukan selama 1000 bulan. Lihat, cuma 1 malam aja Pak. Maka harus ada tekad dari sekarang. Yang dagang-dagang, tutup dagangannya. Ya, tutup dagangannya 10 malam terakhir. Tutup. Jangan terlalu pongah. Maksudnya terlalu tidak merasa perlu dengan Lailatul Qadar. Jangankan Nabi Muhammad SAW. Para malaikat saja hiruk pikuk untuk Lailatul Qadar. Inna adadal malaika fi tilkal laylah ka'adadil hasa. Jumlah malaikat turun ke bumi pada malam itu seperti jumlah batu-batu kecil. Banyak yang turun. Dan malaikat turun tidak gratisan. Mereka mendoakan Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, Allah barik lahu. Rahmati, ampuni, berkahi. Ya. Datangi masjid. Kenapa saya katakan datangi masjid? Karena itu contoh Rasulullah SAW. Itu tafsiran yang pertama tadi. Tafsiran yang kedua. Dari Imam Ibnu Abi Hatim. Dengan sanadnya sampai kepada Ali bin Urwah. Beliau bercerita Rasulullah SAW dzakara arba'atan min Bani Israel. Beliau menyebutkan 4 orang dari Bani Israel. Orang-orang saleh. Abadullah 80 aman. Walam ya'suhu tarfata'in. Beribadah kepada Allah 60 tahun, 80 tahun. 4 orang tadi. Dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah walau sekejap mata pun. Mereka adalah Ayyub, Zakaria, Azqil, dan Yusha bin Nun. 4 orang nabi dari Bani Israel. Lalu ta'ajjaba ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum takjub dengan hal tersebut. Kok bisa 80 tahun beribadah tidak pernah bermaksiat? Datanglah Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, ajibat ummatuka min ibadati haula'in nafar. Abadullah 80 sanah lam ya'suhu tarfata'ain. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatmu takjub dengan ibadah 4 orang dari Bani Israel
beribadah kepada Allah 80 tahun, tidak pernah bermaksiat kepada Allah walau sekejap mata pun. Faqad anzalallahu khairan min dzalik. Sungguh Allah telah menurunkan yang lebih baik daripada itu. Maka Jibril membaca ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Qiyamu tilkal lailah khairun min ibadati haula'in nafar. Beribadah satu malam bertepatan dengan Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadah 4 orang nabi, ahli ibadah selama 80 tahun, tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. Jangan pernah remehkan para ikhwan. Apalagi umur kita mungkin tidak sampai kepada 83 tahun 4 bulan. Kalaupun sampai, tidak semuanya diisi dengan ibadah kepada Allah. Umur kita tidak lebih daripada, sekarang saya 46. Bentar lagi ini out sudah. Sebentar lagi saja. Tidak lebih daripada 70. A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku tidak lebih daripada 60 sampai 70. Sedikit sekali yang lebih daripada itu. Itu juga kebanyakan umurnya digunakan untuk maksiat, bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah, itu keistimewaan dari Lailatul Qadar. Yang keempat. Yang kelima, Allah mengagungkan Lailatul Qadar. Dari mana? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Para ulama tafsir mengatakan, ketika Allah berfirman wa ma adraka faqad a'lamah. Tahukah engkau apa? Ketika Allah berfirman wa ma adraka, itu berarti Allah telah memuliakan keadaan atau sesuatu tersebut. Yang keenam, keistimewaan Lailatul Qadar, para malaikat turun pada Lailatul Qadar. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, wa innal malaika fi tilkal lailah aktsara min adadil hasa. Dan para malaikat pada malam tersebut lebih banyak daripada jumlah bilangan pasir-pasir atau batu-batu kerikil yang ada di atas muka bumi ini. Yang ketujuh, keistimewaan Lailatul Qadar adalah penuh dengan keselamatan. Maksudnya, orang yang beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan keselamatan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Yang keberapa itu tadi? Yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, keistimewaan Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Qadar. Menurunkan surat Al-Qadar yang akan selus dibaca sampai hari kiamat. Ini keistimewaan Lailatul Qadar. Yang ke-9, yang terakhir, siapa yang beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar, maka diampuni dosa yang telah lalu yang akan datang. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Nah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada sesi pertanyaan. Jika saya sedang menabung untuk haji, ini yang selain Lailatul Qadar nanti dulu. Untuk akhwat, karena alasan tertentu i'tikaf di rumah saja, apakah tetap akan mendapatkan Lailatul Qadar? Apakah lebih utama i'tikaf di masjid? Tidak ada i'tikaf kecuali di masjid. Tetapi mendapatkan Lailatul Qadar tidak mesti harus di masjid. Bisa saja beribadah di rumah. Bahkan kadang-kadang ada sebagian orang pindah ke masjid cuma ngobrol doang. Ingin nongki-nongki aja di mana? Di masjid. Ini enggak benar. Ya. Jadi tidak mesti Lailatul Qadar didapatkan di masjid, tetapi
diharapkan dengan sangat di masjid. Kenapa? Karena di rumah banyak hal-hal yang menyibukkan dari beribadah kepada Allah. Wallahu a'lam. Tapi yang namanya itikaf tidak ada yang di rumah. Wallahu a'lam. Bagaimana bila sedang umrah saat mengikuti taraweh ada 2 sesi dan saat mengikuti taraweh di sesi 1 imamnya tidak sholat witir. Sholat witir dilakukan saat sesi kedua. Padahal kita ikut sesi 1 terus pulang istirahat karena nggak ikut taraweh sesi kedua, lansia atau akhwat sudah capek. Nggak ikut sholat witir, padahal kalau ikut witir dapat pahala sholat bersama imam semalaman suntuk. Bagaimana solusinya? Karena menjaga kesehatan juga karena sudah lansia, ikut tarawehnya di sesi 1. Ulang-ulang. Sesi 1 ini biasanya perempuan yang nanya begini, nggak cukup sekali. Nah itu laki-laki harus dimaklumi. Nggak usah, diam, itu aja diulang-ulang, nggak boleh. Itulah perempuan. Kalau dia ngomong cuma sekali berarti ada masalah. Nah, kalau diulang-ulang berarti itu wajar. Ya, jadi dimaklumi, itulah. Maka jawabannya yaitu jika dia sholat bersama imam sampai selesai di sesi pertama meskipun tidak sampai witir, maka yang harus dia lakukan dulu jika memang tidak sholat lagi di sesi yang kedua, dia witirkan dulu. Ya, dia sholat witir sendiri. Dan apakah dia dapat pahala semalaman suntuk? Semoga dapat pahala. Kenapa? Karena dia sudah dapat sesi pertama bersama imam sampai selesai. Meskipun tidak sampai witir imamnya. Kan imamnya yang bermasalah, bukan kita. Kita menyelesaikannya sampai selesai. Wallahu a'lam. Bagaimana jika mempunyai balita, tidak bisa i'tikaf di masjid agar bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Maka jawabannya, yang mempunyai balita maka ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah dia bisa tetap mendapatkan Lailatul Qadar dengan mengucapkan Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Yang jelas beribadah kepada Allah. Saya tadi katakan ke masjid itu adalah orang-orang yang mempunyai kewajaran. Kalau memang dia tidak, maksudnya tidak wajar itu ada keperluan-keperluan mendesak seperti yang tadi ada balita dan seterusnya, maka itu di luar kapasitas dia. Tapi dia masih bisa mendapatkan Lailatul Qadar kalaupun di rumah, asalkan beribadah. Wallahu a'lam. Adakah sholat khusus, sholat sunnah Lailatul Qadar? Tidak ada, jangan ngarang-ngarang. Ya, tidak ada. Sholat saja pokoknya. Sholat, tidak ada sholat khusus Lailatul Qadar. Jika kita mengeluarkan zakat mal dan kita berikan kepada kerabat atau kenalan kita yang membutuhkan, apakah harus disebutkan bahwa ini adalah uang zakat karena khawatir tidak mau menerimanya karena tersinggung, padahal mereka tampaknya orang yang membutuhkan? Jazakallahu khairan. Jawabannya boleh, tidak perlu diucapkan. Zakat itu nggak perlu diucapkan. Pokoknya dikasih saja hartanya. Yang penting kan hitungan kita itu adalah harta zakat. Wallahu a'lam. Baik. Masjid komplek kami tidak sunnah, tapi untuk i'tikaf cukup nyaman. Apakah ada keutamaan mencari masjid lain yang sunnah, atau lebih baik memakmurkan masjid komplek? Masjid yang sunnah tidak terlalu jauh dari rumah dan nyaman juga untuk i'tikaf. Maka jawabannya, kadang masjid yang tidak menegakkan sunnah banyak perbuatan bid'ahnya. Maka jauhi, ya, jauhi. Lebih baik dia beribadah di masjid yang ada yang banyak menegakkan sunnahnya. Wallahu a'lam. Bayar zakat pakai uang piutang dengan motong uang hutang yang punya utang, apakah boleh? Maka jawabannya lebih baik dia bayarkan zakatnya. Adapun piutangnya dihalalkan saja. Ya. Ini ngakali ya. Ya. Dihalalkan saja, habis itu bayar zakat. Apakah malam Lailatul Qadar selain mendapat pahala yang besar, apakah dosa diampuni juga? Iya, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Ya. Dan saya pesan ya untuk kita semua, ketika Allah memberikan anugerah kepada kita mendapati bulan Ramadan, maka salah satu target utama kita
adalah jangan sampai tidak diampuni di dalam bulan Ramadan. Dan itu sudah dinasihatkan oleh Rasulullah SAW. Raghima anfu rajul dakhala Ramadan falam yughfar lah. Seseorang sangat merugi, diberikan umur oleh Allah masuk bulan Ramadan, tapi tidak diampuni dosanya. Fa'ab'adahullah, dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Fadakhalan nar, dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Itu target utama tuh, masuk Ramadan ini. Jangan sampai tidak diampuni. Apa caranya kalau begitu? Apa saja yang menyebabkan tidak ampunan, maka jangan dikerjakan. Atau caranya adalah kita berpikir, ini telinga kalau didengarkan ini kira-kira cocok nggak saya dapat ampunan? Ini mata kalau dilihatkan kepada tante-tante goyang, cocok nggak saya dapat ampunan? Ini lisan kalau ngomong yang macam-macam, cocok nggak saya dapat ampunan? Kalau enggak berarti jangan lakukan. Karena target paling utama dalam bulan Ramadan diampuni dosa oleh Allah. Wallahu a'lam. Jika saya sedang menabung untuk haji, sedangkan uang yang saya kumpulkan sekarang cukup umroh i'tikaf, apakah lebih baik saya umroh Ramadan dahulu atau tetap menabung untuk melunasi haji yang masih 4 tahun lagi? Kalau ada pertanyaan seperti ini saya kasih konsepnya ya untuk menjawabnya. Mana yang lebih ikhlas dikerjakan? Itu yang dikerjakan. Entah dia nabung untuk haji atau dia umrah Ramadan dan i'tikaf. Mana yang lebih ikhlas dalam dirinya? Itu yang dia pilih. Ya, wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan. Saya ucapkan selamat memasuki bulan Ramadan 1445 Hijriah, bulan yang penuh dengan berkah. Mubarak alaikumus syahr. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Bapak Ibu sekalian di dalam bulan Ramadan ini. Nah, itu biasanya orang Arab seperti itu kalau ketemu, mubarak alaikumus syahr. Mubarak alaikumus syahr. Semoga Allah memberkahi atas kalian di dalam bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.